ada. Yes, kalau gitu pakai itu materi itu, materi WA. Wow, keren. Sip. Ini kan lebih enak malah. Udah aku record ya. Aku share screen. Oke, bab 3. Langkah-langkah penelitian geografi. Sebenarnya apa sih? Kenapa sih kok dilakukan penelitian ya? Apa sih manfaat dari penelitian? Terus manfaat ya. Yang pertama manfaat dulu. Manfaat ya penelitian. Penelitian itu ya artinya itu menemukan atau meneliti sesuatu yang belum ada di dunia ini ya, atau sudah ada. Kok sudah ada kok diteliti? Ya, namanya teliti kan, penelitian itu sebenarnya bedaan kata dari teliti ya. Jadi nggak nggak harus sesuatu yang belum ada sih. Yang sudah ada juga harus diteliti. Apakah itu masih benar? Apakah itu masih layak? Apakah itu masih bisa dijalankan? Ya, atau dilakukan? Hanya penelitian itu sangat penting ya, di dunia ini. Penelitian penelitian itu biasanya dilakukan di sekolah atau di kampus ya. Itu kebanyakan. Tapi nggak semestinya di kampus atau di sekolah saja. Di industri itu juga dilakukan. Jadi orang-orang industri itu, pegawai-pegawai itu nggak hanya kerja sih. Dia juga meneliti apakah alat itu masih layak apa tidak beroperasi. Jadi aku ringkas lagi ya. Manfaat penelitian itu ya biar sesuatu tersebut atau hasil penelitian tersebut layak digunakan kembali melalui penelitian. Ini definisi yang lebih jelasnya. Kalau tadi kan definisi menurutku ya, itu dari dosenku ngomongnya gitu. Kalau ini definisi ini yaitu penelitian geografi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menguji kebenaran dan memecahkan suatu permasalahan geografi secara sistematis sebagai objek yang diteliti. Pasti penelitian itu pasti ada objek dan pasti ada permasalahan. Jadi dua itu selalu ada dalam penelitian. Intinya gitu. Ada objek, ada permasalahan. Pertama itu ada permasalahan dulu ya. Terus objeknya apa? Jadi kalau Mas Jona ingin meneliti sesuatu ya harus diketahui dulu permasalahannya seperti apa, objeknya seperti apa gitu. Bisa dilakukan penelitian. Contoh ya, contoh penelitian sing gampang aja wis. COVID ini corona. Corona ini kan udah banyak impact-nya ya kepada semua orang dan semua orang pasti tahu. Pokoknya semua orang yang hidup saat ini ya, tapi nggak tahu kalau seseorang yang hidup zaman dulu ya, nggak tahu. Ya jadi semua orang itu tahu apa itu corona. Jadi kalau seseorang tersebut ingin meneliti corona, maka harus tahu masalahnya apa, objeknya apa.
Kalau di corona ini apa masalah? Masalahnya ya ini, masalahnya menimbulkan penyakit, sesak nafas, paru-paru, gitu. Itu namanya permasalahannya. Terus objeknya apa? Objeknya diteliti apa? Ya, corona, virusnya itu diteliti. Gitu. Itu contoh sederhana. Nah, ini ada lagi permasalahan geografi seperti apa aja. Oh ya, itu tadi kan permasalahan peneliti secara umum ya, atau kalau corona itu kan secara biologi. Tapi kalau yang ini ada permasalahan geografi, secara geografi. Jadi permasalahan geografi itu terdiri dari yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosfer, dan antroposfer. Ini Mas Jona harus tahu ini kata-kata seperti ini ya. Kayak atmosfer itu apa gitu. Hidrosfer, biosfer, litos, antroposfer ini harus hafal. Oke, selanjutnya permasalahan atmosfer. Atmosfer. Kalau dari pengertian sendiri yaitu lapisan gas yang melingkupi bumi dari permukaan sampai jauh di luar angkasa. Jadi itu definisi dari atmosfer. Atmosfer sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer itu yang ada awannya ya biasanya. Stratosfer itu biasanya eh, tempat tempatnya itu pesawat jet atau biasanya balon udara itu sampai perbatasan antara troposfer sampai stratosfer. Jadi yang bisa sampai ke stratosfer ya balon udara, pesawat tempur ya. Kalau pesawat komersial nggak bisa. Pesawat komersial ya sampai troposfer itu. Satu lagi mesosfer, ada lagi termosfer dan exosfer. Kalau termosfer itu tujuannya ya untuk itu meletakkan mesosfer untuk komet ya, komet. Exosfer itu ya untuk dan Mas Jona harus hafal ya, kegunaan dari 5 jenis atau 5 bagian atmosfer harus hafal itu soalnya ya masuk terus ujian fungsinya masing-masing harus tahu. Nah ini kalau Mas Jona udah tahu fungsi dan macam-macam dari atmosfer ya maka Mas Jona bisa meneliti apa aja sih masalah dari atmosfer. Ada banyak ya masalahnya. Contohnya ya perubahan iklim, perubahan cuaca, dan alina, terus menipisnya lapisan ozon, terus perubahan suhu udara itu semua itu masalah yang disebabkan oleh atmosfer. Oke lanjut ya. Nah yaitu permasalahan hidrosfer. Hidro itu air maksudnya. Kalau aero itu udara. Aero hidro itu nama-nama yang sering muncul di industri ya. Di ilmu-ilmu teknik, anak teknik itu sering kata aero nama itu sering muncul. Jadi pengertian dari hidrosfer itu ya lapisan air yang meliputi bumi. Hidrosfer di permukaan meliputi ya danau, di sungai, ya laut, salju, gletser, dan lain-lain ya banyak sekali. Pokoknya intinya yang berhubungan dengan air lah. Terus contoh permasalahan hidrosfer ya banjir, tsunami. Yang paling umum sebenarnya banyak ya kayak eh, itu hujan tidak waktunya atau hujan di musim kemarau itu termasuk permasalahan hidrosfer. Kenapa kok terjadi hujan pada musim kemarau?
banyak sekali sih contoh masalah dari itu. Lanjut permasalahan biosfer. Permasalahan biosfer itu pasti permasalahan yang berhubungan dengan makhluk hidup ya, namanya bio. Bio itu makhluk makhluk itu meliputi apa aja ya, meliputi flora dan fauna. Flora tumbuhan, fauna hewan. Contoh permasalahan biosfer yang berdampak bagi kehidupan adalah yaitu keanekaragaman flora dan fauna. Kawasan konservasi itu permasalahannya. Jadi permasalahan apa? Keanekaragaman flora fauna. Ya, jadi kalau hewan tersebut memiliki keanekaragaman yang baik, itu bisa menimbulkan evolusi atau seleksi secara baik alam atau fisik gitu. Jadi hewan yang lemah itu akan punah. Itu masalah yang terus sekarang ya banyak sekali pemburuan hewan langka itu menyebabkan keanekaragaman di di Indonesia ya, flora dan fauna di Indonesia itu ya kurang gitu. Itu masalah yang sangat sangat besar ya, masalah besar. Terus kawasan konservasi termasuk permasalahan biosfer. Kan sekarang kan wilayah ya atau tempat sangat minim ya. Manusia kan sudah menjara kemana-mana ya. Bahkan sekarang hutan itu sangat sedikit ya, sangat sempit ya, nggak kayak dulu. Ya, otomatis kan habitat yang ada di hutan tersebut kan ya juga mengalami penyempitan tempat tinggal. Gitu. Jadi untuk kawasan konservasi atau tempat tinggal dari hewan tersebut, dari habitat tersebut, itu berkurang. Itu menjadi masalah yang sangat utama. Sama kayak yang keanekaragaman flora dan fauna. Lanjut, litosfer. Namanya lito. Lito kalau menurut bahasa Indonesia itu, menurut bahasa Yunani ya, menurut bahasa Yunani itu berbatuan. Di sini pengertiannya itu lapisan batuan yang membentuk kulit bumi secara penyusunan batuan. Ya, pokoknya lito itu berhubungan sama batu, berhubungan sama tanah. Jadi bumi lapisannya banyak ya. Lapisan atas bumi itu atmosfer paling atas itu. Rata-rata fungsinya melindungi bumi dari serangan dari luar ya, seperti meteor, komet. Tapi kalau litosfer itu dia tuh lapisan bagian dalam. Tujuannya apa? Litosfer itu tujuannya ya membentuk wilayah untuk tempat tinggal manusia gitu. Membentuk pulau. Intinya membentuk bumi ya, agar bumi tersebut bisa dijadikan tempat tinggal bagi para makhluk-makhluk yang berdosa tak pernah tobat. Contoh permasalahan dari litosfer itu banyak sekali. Contohnya gunung meletus, erupsi. Terus ada lagi yang baru-baru ini namanya lituiksi, yang di Palu dulu itu tanah bergerak itu,
yang bergerak itu loh tanahnya. Ya itu termasuk permasalahan dari litosfer. Banyak ini permasalahan dari. Lanjut, permasalahan antroposfer. Nah, ini antro itu pasti membahas tentang manusia ya. Kehidupan manusia, sosiologi manusia. Manusia ya, banyak dosa tapi tak mau tobat. Apa masalah antroposfer? Masalahnya ya kepadatan penduduk kayak gitu betul. Terus ada lagi tenaga kerja yang berkurang. Terus keragaman budaya Indonesia itu termasuk permasalahan antroposfer yang umum ya, yang general, yang bisa dikaji secara merasa, secara umum, secara general. Kalau ada sih banyak sih permasalahan antroposfer. Ya, kayak tawuran itu termasuk permasalahan antroposfer. Terus bocah FF, bocah FF itu kan bocah kecanduan game. Itu termasuk masalah dari antroposfer. Banyak sekali masalah. Jadi, gitu. Tapi kan masih pengenalan ya, masalah apa itu masalah, terus oh ya, pengenalan itu sih, apa itu penelitian, manfaat penelitian ya kan. Ya kan, tapi kan penelitian itu intinya itu ada objek sama ada permasalahan ya kan. Terus selanjutnya kita membahas ini, bagaimana merumuskan permasalahan itu secara umum ya. Permasalahan itu bisa dilakukan secara spontan ya. Jadi seperti corona ini. Corona ini kan terjadi secara spontan. Terus kita langsung tahu secara spontan. Tapi biar penelitian itu bisa menghasilkan yang valid ya. Jadi penelitian tersebut valid, itu harus ada data yang tepat, yang konkret. Nah, bagaimana cara mendapatkan data yang konkret? Ya kita harus merumuskan permasalahan tersebut terlebih dahulu. Caranya apa? Caranya yang pertama yaitu melakukan observasi, observasi, mencari info, mencari data, gitu ya. Terus hasil studi pustaka, jurnal, belajar jurnal, belajar dari penelitian orang. Terus yang ketiga rekomendasi penelitian orang lain. Soalnya kan terkadang ada penelitian orang yang belum selesai. Masalahnya kayak gini, orang tersebut belum bisa memecahkan masalah tersebut. Maka merekomendasikan Mas Jona untuk meneliti, untuk melanjutkan penelitian tersebut. Gitu. Terus yang kedua harus memuat fenomena yang terjadi, yang menjadi masalah. Kan tadi tidak jelasin ya. Kalau meneliti itu harus tahu permasalahannya, masalahnya apa gitu, harus tahu. Terus di mana masalah tersebut terjadi gitu, di lingkungan apa, terus kaitannya apa gitu ya, efeknya apa kan tadi udah tak jelasin ya. Harus tahu masalahnya seperti apa, di mana masalahnya itu ada, apa efeknya gitu, harus tahu. Itu merupakan cara-cara untuk merumuskan masalah atau pertanyaan untuk penelitian.
ini contohnya ya, selanjutnya contohnya. Biasanya permasalahan itu diawali dengan 5B 1H. Ya kan? What, where, who, when, how. Kapan? What ya, what. Apa? Contohnya ini ya, kerusakan hutan. Apa? Apa masalahnya? Ya kerusakan hutan. Where. Di mana kerusakan hutan itu terjadi? Di Kalimantan, di Jawa. Terus efeknya apa? Why? Why? Mengapa? Karena kerusakan hutan itu menyebabkan populasi yang ada di hutan tersebut akan musnah ya, akan kehilangan habitatnya dan punah. Terus lagi kayu-kayu yang di hutan itu dicuri ya oleh orang. Gitu. Dan juga selanjutnya itu metode penelitian. Jadi metode penelitian itu harus ada langkah-langkah yang diambil oleh peneliti tersebut untuk mengumpulkan data atau informasi yang diolah dan dianalisis secara ilmiah. Dan teknik pengumpulan data. Jadi namanya meneliti itu harus ada masalahnya. Harus ada datanya. Ya data-data gitu ya. Terus urutannya ya, prosedurnya, prosedur cara menyelesaikannya itu gimana. Ini ada orang Sugiono namanya, itu mengatakan kalau metode penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yaitu jenis-jenis metode penelitian. Ini metode penelitian deskriptif. Jadi namanya deskriptif ya, pasti dia itu mendeskripsikan suatu gejala, suatu fenomena yang terjadi di suatu wilayah secara sistematis. Secara sistematis itu terukur ya. Jadi kalau sistematis itu nggak acak-acakan, nggak ngawur gitu, tanpa memberikan penerapan pada fenomena tersebut. Contohnya mendeskripsikan suku Asmat di Papua, terus fenomena kehidupan lain Pantura, terus kekeringan di Jawa Timur, yaitu metode studi kasus. Yang pertama tadi kan udah merumuskan masalah ya, pasti ya, merumuskan masalah itu nomor satu. Terus yang kedua itu apa? Ya ini mengumpulkan data. Metode penelitian itu mengumpulkan data. Terus targetnya apa? Setelah itu kita melakukan studi kasus. Studi kasus itu ya langsung terjun ke permasalahan tersebut. Contohnya yaitu fenomena pemanfaatan objek wisata kars di Kabupaten Maros. Nah, ini masalahnya seperti ini. Apa studi kasusnya? Dilakukan langsung ya. Kita datang langsung ke wilayah tersebut. Bagaimana
wilayah tersebut layak apa tidak dijadikan tempat wisata. Apakah tidak, apakah iya, kan harus datang. Kalau nggak datang masa tahu. Selain kita datang harus itu ya. Selain kita datang melihat ya, kita juga harus mengukur berdasarkan variabel yang berpengaruh ya. Ya contohnya kalau kita datang kita harus tahu di sana itu lingkungannya seperti apa gitu ya. Apakah lingkungannya itu dekat dengan penduduk apa tidak, terus akses jalannya seperti apa gitu. Terus suhu di sana dingin apa tidak harus tahu gitu ya. Selanjutnya itu mengkaji perilaku pengaruh manusia terhadap lingkungannya. Nah, kita sudah mencakup yang kedua. Yang kedua dan tiga ini sama. Selanjutnya yaitu metode survei. Loh Mas, apa bedanya metode survei karo metode studi kasus? Perbedaannya yaitu terletak pada itunya kita melakukan. Kalau metode kalau studi kasus itu kita mendatangi ke tempat yang kita jadikan masalah tersebut. Tapi kalau survei itu tidak. Survei itu kita justru mengambil pendapat orangnya. Jadi kita bertanya-tanya bagaimana wilayah tersebut gitu. Apakah wilayah tersebut itu angker apa tidak? Apakah wilayah tersebut itu banyak genderuwo apa enggak? Kan kita harus survei kan kepada orang yang berada di sekitar tersebut gitu. Survei menjadi dua. Ada yang namanya sensus dan sampel. Sensus itu survei dengan cakupan seluruh populasi, tapi kalau sampel sebagian. Jadi kalau tadi masalahnya itu tempat wisata ya, kalau dilakukan survei secara menyeluruh ya di semua penduduk tersebut, itu namanya sensus. Tapi kalau sebagian penduduk, kalau cuma tanya pada tukang becak yang ada di sekitar itu atau orang yang lewat di sekitar itu namanya sampel. Harus tahu bedanya sensus sama sampel. Ini yaitu metode historis. Historis itu yaitu mengkaji fenomena berdasarkan urutan waktu menggunakan teknologi penginderaan jauh atau sistem informasi. Contohnya perubahan tutupan lahan di DKI Jakarta tahun 2009 dan 2019. Jangan contoh baru. Contoh yang tadi ya. Contoh yang itu ya. Kasusnya yang tempat wisata tadi ya. Ini loh, tempat wisata yang ini. Itu apa sih metode itu historisnya? Ya, metode historis itu juga bisa didapatkan dari kita survei dan juga bisa didapatkan dari ya informasi lain ya, seperti koran, Google gitu. Seperti apa histori dari tempat tersebut? Historinya itu seperti apa? Terbentuknya batu itu seperti apa pada zaman dulu. Terus harus kita harus tahu kedepannya batu tersebut seperti apa nantinya kalau dijadikan tempat wisata. Itu namanya metode historis harus tahu ya. Selanjutnya yaitu metode kolerasional. Metode kolerasional itu mengkaji fenomena biosfer dengan dua variabel yang dinyatakan dengan koefisien kolerasi. Namanya kolerasi ya. Kolerasi, ada kata relasi. Relasi itu artinya hubungan. Kalau udah hubungan maka ada dua koefisien atau dua variabel.
Kalau kita ambil contoh yang tadi, tempat wisata, kita harus contohnya yang tadi tempat wisata kan, itu apa metode kolerasinya? Ya, metode kolerasinya yaitu hubungan antara tempat tersebut dengan gini ya wes, hubungan tempat tersebut dengan itu jalan ya, jalan ada di sekitar. Jadi harus menghubungkan ya. Namanya kalau membuat tempat wisata itu harus ada sarana yang mudah ya. Seperti jalan harus bagus, gitu. harus enak gitu ya. Ya masyarakat tuh kalau datang ke sana tuh nyaman ya, nggak takut ya. Bayangin aja kalau kita pergi berwisata, terus jalannya jalan, otomatis kita kan nggak mau, takut kan, kita mengandai-andai ini kalau lanjut uh, apa benar ini jalannya apa salah lah kan, orang akhirnya kan ragu kan ketika melihat jalan yang jelek. Tapi beda kalau jalannya itu bagus, diberi kayak gapura, terus arahan yang jelas, orang-orang itu pasti yakin gitu. Itu contoh dari metode kolerasi. Karena ini udah azan, kita dulu ya, break dulu.
Aku ngajar suruh mandi. Oke ya, kembali lagi. Lanjut lagi. Ini kan udah ya, metode klerasi ya. Selanjutnya metode eksperimen. Pasti tahu ya Mas Juna, eksperimen. Nggak usah tak jelasin secara detail. Intinya eksperimen itu ya dilakukan secara dilakukan untuk mengetahui ya sebab dari permasalahan tersebut, terus menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif itu ya namanya data, yang berupa angka, datanya itu angka. Terus lebih menekankan pelakuan untuk melihat perubahan variabel yang diberikan. Itu intinya seperti itu. Eksperimen. Banyak sekali sih eksperimen. Kalau kita ke contoh yang tadi, eksperimen ya kita data yang langsung ya juga termasuk eksperimen. Atau kita mendatangkan ahli wisata gitu ya. Itu termasuk eksperimen. Selanjutnya yaitu metode penelitian tindakan kelas. Metode ini biasanya dilakukan oleh guru sebagai evaluasi. Ya, jadi kan kalau kita kembali ke contoh yang itu ya tempat wisata tadi, kan katanya tadi kan mendatangkan itu kan ahli wisata. Nah, otomatis ahli wisata kan melakukan eksperimen ya, melihatnya. Nah, otomatis setelah melakukan eksperimen pasti melakukan evaluasi gitu. Jadi memberikan evaluasi kalau wisata ini terlalu tinggi, terus kalau batu itu dinaikkan atau dinaiki oleh anak kecil, resikonya sangat tinggi. Anak kecil tersebut bisa terjatuh ya, gitu. Nah, ini ada teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama ya tadi survei lapangan ya. Itu namanya observasi ya. Terus penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu ya kita membaca majalah, kita melihat Google, YouTube, itu namanya penginderaan jauh. Kalau survei lapangan ya langsung ke wawancara. Wawancara itu interview terhadap orang-orang yang ahli di bidangnya. Contohnya tadi kita mendatangkan orang ahli wisata, otomatis kita harus mewawancarainya. Terus setelah itu selanjutnya yaitu kuesioner. Kuesioner itu merupakan kayak daftar pertanyaan ya, kumpulan pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Respondennya apa? Kalau yang contoh tadi, respondennya ya masyarakat ya, itu. Selanjutnya yaitu studi dokumentasi. Studi dokumentasi yaitu namanya studi ya. Studi itu kan secara teori ya. Jadi kita harus tahu, kita harus belajar juga apa keuntungan tempat tersebut, terus nilai tersebut seperti apa, itu harus dilakukan studi dokumentasi. Studi perpustakaan, studi perpustakaan yaitu belajar dari para ahli gitu ya. Ya udah selesai. Ternyata sampai sini saja PPT-nya. Oke, karena udah selesai PPT-nya, selanjutnya aku end aja ya, udah maghrib ya. Terima kasih sudah les pada hari ini. Jangan lupa semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.